Namanya pernah dihapus dalam sejarah, ternyata ini sosok pencipta lambang Garuda Pancasila. Lambang Garuda Pancasila yang terpampang di banyak tempat hingga dokumen resmi negara ternyata menyimpan cerita kelam masa lalu. Tak heran jika banyak masyarakat tak mengetahui siapa sosok yang merancang lambang negara tersebut, karena namanya pernah dihapus dari catatan sejarah. Di balik gambar burung Garuda yang gagah dengan perisai di dadanya, terdapat peran penting tokoh bernama Sultan Hamid II. Ia adalah seorang bangsawan dari Pontianak yang memiliki latar belakang militer sekaligus kemampuan desain yang luar biasa. Sultan Hamid II memiliki nama lengkap Syarif Abdul Hamid Al-Dakri yang lahir pada tahun 1913 di Kalimantan Barat. Ia sempat menempuh pendidikan di Akademi Militer Koninklijke Military Academy di Breda, Belanda, yang menjadikannya satu perwira pribumi dengan latar belakang militer modern pada masa itu. Pada tahun 1949 hingga 1950, pemerintah Republik Indonesia Serikat mengadakan sayembara untuk mencari desain lambang negara yang dianggap paling tepat memiliki identitas bangsa. Dari berbagai rancangan yang masuk, desain para karya Sultan Hamid II akhirnya terpilih sebagai yang terbaik. Konsep awalnya menyampilkan burung Raja Wali yang kemudian berkembang menjadi burung Garuda. Desain tersebut kemudian mengalami sejumlah penyempurnaan setelah didiskusikan bersama Soekarno. Beberapa bagian penting dari lambang negara akhirnya diterapkan, seperti perisai di dada Garuda yang berisi 5 simbol Pancasila, serta pita yang dicengkeramkan di kaki Garuda dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika. Jumlah bulu pada sayap, ekor, dan leher Garuda juga dirancang dengan makna khusus yang menggambarkan tanggal kemerdekaan Indonesia, yaitu 17 Agustus 1945. Pada tahun 1950, desain tersebut resmi ditetapkan sebagai lambang negara Indonesia yang dikenal sebagai Garuda Pancasila. Namun pada tahun yang sama ketika lambang negara diresmikan, Sultan Hamid II justru terlibat dalam peristiwa politik yang sangat kontroversial yang terseret dalam kasus berkaitan dengan gerakan militer bersama pemberontakan APRA atau Angkatan Perang Ratu Adil. Gerakan ini dipimpin oleh mantan perwira Belanda bernama Raymond Westry yang berusaha menggagalkan proses integrasi negara-negara bagian dalam Republik Indonesia Serikat menjadi negara kesatuan. Dalam penyelidikan yang dilakukan pemerintah, Sultan Hamid II diduga terlibat dalam rencana politik yang berkaitan dengan gerakan tersebut. Saat itu Sultan Hamid II menjabat sebagai Menteri Negara dalam pemerintahan RIS. Ia ditangkap dan diadili oleh Mahkamah Militer. Dalam proses hukum tersebut, ia dinyatakan bersalah karena terlibat dalam perencanaan kudeta terhadap pemerintah dan dijatuhi hukuman penjara selama 10 tahun. Sultan Hamid II tutup usia pada tahun 1978, tapi kini karyanya abadi sebagai simbol negara Republik Indonesia. Selama puluhan tahun pada masa pemerintahan Orde Baru, namanya hampir tidak pernah disebut dalam buku pelajaran sejarah di Indonesia. Banyak generasi muda Indonesia yang tumbuh tanpa mengetahui siapa sebenarnya perancang lambang negara mereka sendiri.